Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh bernafas ya Tuhan, kami boleh sehat Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus dapat menenangkan hadirat-Mu Tuhan di tempat kami beribadah ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang diucapkan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kembali senantiasa tidak henti-hentinya mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman dengan judul kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani seseorang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang tidak mengerti saudara bahwa kelahiran baru ini adalah sangat-sangat penting saudara. Kalau saudara tahu, saudara percaya, saya percaya saudara pasti akan menggali apa namanya itu kelahiran baru saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik, yang indah ini. Kau tetap berikan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan berasal daripada Engkau. Tuhan, berkati kami semua, biar melalui firman yang ditaburkan kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi yang pertama saya mau katakan, jabatan, titel, embel-embel lain di belakang nama tidak menjamin orang tersebut mengerti tentang kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, contoh di Alkitab tentang Nikodemus, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Wow, betapa pentingnya saudara dilahirkan kembali saudara. Kita lanjut dari kebenaran firman Tuhan. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Wow saudara, saudara ini kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Nikodemus saat ini, gelar dari Nikodemus bisa master, jadi dosen, guru besar saudara. Karena di ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, Nikodemus bukan orang biasa saudara. Dia mengerti agama Yahudi saudara, tapi justru dia penasaran saudara dengan kelahiran baru saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dengan banyak titel yang tidak menjamin Nikodemus mengerti tentang tentang kelahiran baru saudara. Tadi dikatakan kelahiran baru yang di ayat yang ketiga, jawab Yesus katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Selanjutnya saudara,
Yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, tadi dikatakan tidak dapat melihat. Tapi di ayat yang kelima, kalau orang tersebut tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, air bicara tentang baptisan, roh berbicara tentang baptis Roh Kudus atau baptisan api, saudara. Betapa pentingnya, saudara, baptisan air dan roh, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang seperti Nikodemus, orang pintar, cerdas, tetapi untuk mengenal, mengerti kebenaran, Nikodemus harus belajar kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Titelnya apa? Kayak saya, titelnya apa? Saudara, tapi saya bisa belajar kebenaran firman Tuhan, bisa mengerti tentang kelahiran baru, saudara. Jadi untuk mengerti kebenaran harus dimulai, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, saudara. Jadi orang kalau tidak takut akan Tuhan, pengetahuannya terbatas, saudara. Tapi ketika orang yang dengan takut akan Tuhan, maka pengetahuan akan ditambah-tambah oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saya mau jelaskan tentang kelahiran baru, saudara. Nanti saudara akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 yang merupakan puncak dari bagian doktrinal keselamatan itu menyimpulkan bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus menyangkut dimensi yang lengkap dalam hidup saudara dan saya. Wow, itu tentang Tuhan Yesus. Jadi kita akan belajar dari dimensi masa lalu, dimensi sekarang, dimensi yang akan datang. Jadi kita akan belajar ada 3 dimensi, saudara. Pertama, dimensi masa lalu. Jadi pembenaran, justification, saudara. Dalam tahapan ini kita sudah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Banyak orang percaya tidak memahami ketika kita terima Tuhan Yesus, kita sudah, garis bawahi sudah. Berarti nggak usah diingat-ingat lagi bahwa kita dulu orang berdosa, dulu papa mama saya penyembah berhala, dulu engkong saya pernah ke Gunung Kawi dan lain sebagainya, saudara. Kita ketika terima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, sudah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa dengan awalan diselamatkan? Pembenaran artinya Allah yang memiliki inisiatif memperbaiki gambar diri ciptaan yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Ingat, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar diri manusia rusak, saudara. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang memiliki ide ini untuk memperbaiki gambar diri ciptaannya, ciptaan yang mulia ada saudara dan saya, saudara. Dia berinisiatif mengembalikan. Jadi Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Amin. Inilah awal Allah menciptakan manusia. Diciptakan saudara dan saya menurut gambarnya. Jadi Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, saudara, keselamatan merupakan kasih karunia yang bagian kita cuma hanya iman, saudara. Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, dahsyat saudara. Jadi di dalam dimensi masa lalu atau di justification, pembenaran, usaha manusia tidak ada artinya alias nol, saudara. Sebab hanya dibutuhkan respon kita akan kasih karunia Tuhan. Dan bagian Tuhan kasih karunia, dan bagian kita, bagian manusia adalah iman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani seseorang untuk memperoleh keselamatan. Kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Tapi proses ini belum selesai. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya proses keselamatan tidak berhenti sampai di sini. Proses ini belum selesai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita masuk dimensi masa sekarang. Jadi pengudusan pendewasaan. Kita diproses, tadi dikatakan, itu sebabnya saudara, kita dikuduskan terus menerus, didewasakan terus menerus. Kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ini adalah proses pengudusan pendewasaan secara terus menerus oleh firman dan Roh Kudusnya, dan diberi bonus dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan dosa punya kuasa. Roma pasal 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dalam proses ini usaha kita penting, saudara. Nah, ini garis bawahi. Tadi dikatakan yang pertama, usaha manusia nol, hanya respon dan iman. Tetapi di proses yang kedua, dimensi masa sekarang, usaha manusia, usaha saudara dan saya penting sekali. Namun usaha kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan lah yang memperlengkapi kita dengan kemauan dan kemampuan. Yang percaya katakan amin. Filipi 1 pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, itu Ia yang memulai pekerjaan baik yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, keselamatan bisa hilang nggak? Bisa, saudara. Bisa hilang keselamatan. Kita tidak menganut ajaran Haver Grace, one saved always saved, sekali selamat tetap selamat. Kita tidak menganut itu. Kita pegang firman dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Dalam dimensi ini kita diproses untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jelas dikatakan garis bawahi kata wajib. Jadi nggak ada alasan apapun. Jadi kita harus masuk dalam proses pendewasaan, pengudusan, sanctification, yaitu diproses oleh firman dan Roh Kudus, juga ditambah dengan proses masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Goalnya tuh menjadi serupa dengan Kristus. Wow, puji Tuhan, saudara. Saudara, bukan rupa wajah yang diubah. Operasi plastik bisa seperti artis Korea, saudara. Operasi plastik dan lain sebagainya, saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Untuk itu kita harus taat, setia, dan banyak mengalami peperangan rohani, dan juga memiliki kerendahan hati, dan mau selalu dibentuk oleh Tuhan. Kita rendah hati. Tuhan, bentuk saya, Tuhan. Bentuk saya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bentuk saya, Tuhan, untuk serupa dengan Engkau. Untuk serupa dengan Engkau, Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam proses pendewasaan ini, jika saudara dan saya menang, maka saudara dan disebut sebagai pemenang. Wow, puji Tuhan, ya kan? Dahsyat, luar biasa, bahkan bisa dikatakan lebih daripada pemenang. Untuk menjadi pemenang, orang gak mengenal Tuhan juga bisa, saudara. Tapi untuk menjadi lebih daripada pemenang, more than a conqueror, lebih daripada pemenang dalam segala hal, itu yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Saudara, karena saudara berbeda dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita di dalam masa dimensi masa sekarang, pendewasaan, pengudusan, mungkin ada yang jatuh dalam dosa. Saudara, kita bisa mengaku dosa kita, dan Ia adalah setia dan adil, saudara. Karena kan nggak semua orang dalam proses bisa terus jadi pemenang, more than a conqueror, lebih daripada. Mungkin ada beberapa orang ada yang jatuh, saudara. Gak apa-apa. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalaupun kita dalam proses pendewasaan, pengudusan, kita sempat jatuh, jangan menyerah, bangkit lagi, mengaku dosa, minta ampun, minta diampuni segala dosa-dosanya, dan disucikan dari segala kejahatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Dan yang terpenting, saudara, kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah ini, saudara, banyak orang udah diampuni dosanya, besok melakukan dosa yang sama, saudara. Itu bukannya diampuni, tapi kalau saya lihat itu orang yang kurang ajar sama Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tadi masuk dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang. Sekarang kita masuk dimensi masa yang akan datang. Wow, saudara, saudara pasti sukacita, saudara. Memang tidak mudah kita melewati dimensi masa sekarang. Jadi pemuliaan, glorification, yang disebut juga keselamatan final, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa, akan datang.
Jadi kalau kita udah masuk dimensi yang ini nggak mudah, saudara. Jadi ini harus lulus dulu di dimensi masa sekarang, itu sanctification, pendewasaan, pengudusan. Itu setelah lulus baru orang tersebut bisa masuk ke dimensi masa yang akan datang, pemulihan, glorification, saudara. Hal ini akan digenapi di kekekalan yang akan datang dan tersedia bagi mereka, garis bawah, yang lulus, setia, dan bertahan sampai akhir dalam tahapan pengudusan pendewasaan. Wow, saudara, justru kita dalam proses pengudusan pendewasaan atau sanctification menentukan sekali bahwa kita akan masuk dalam keselamatan final, saudara, yang mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Dosa udah enggak, maka tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian kita diangkat, dimuliakan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita inginkan dari kelahiran baru, saudara. Jadi kelahiran baru itu penting. Makanya Tuhan Yesus katakan, disebutkan 2 kali, kalau kita tidak bisa melihat atau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jelas sekali, saudara, Tuhan Yesus mengatakannya. Jadi kalau saudara belajar, saudara akan menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dengan hati-hati sampai garis finish, saudara. Saudara akan mempertahankannya, keselamatan itu. Yang mau katakan amin. Saudara, ciri-ciri yang sudah diselamatkan dari kehadiran dosa sebagai berikut. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 2. Menghasilkan karakter Kristus. Wow, buah-buah roh, saudara, itu adalah karakter Kristus, 9 buah roh. Terus yang berikutnya, taat akan firman-Nya, percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Terus berikutnya, hidup kudus. Wah, ini saudara, hidup kudus adalah ciri orang yang sudah diselamatkan dari kehadiran dosa. Hidup kudus tetap dibawa terus, walaupun dalam masuk masa dimensi yang akan datang, saudara. Hidup kudus menjadi standarnya untuk orang yang diselamatkan dari keadaan tinggal dalam hadirat-Nya. Wow, Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Hidup dalam persekutuan dengan orang saudara. Kita punya komunitas, bukan komunitas yang buruk, komunitas yang suka menjelek-jelekan orang, tapi komunitas iman, komunitas yang takut akan Tuhan, saudara, yang melakukan kebenaran firman, saudara. Firman Tuhan dia jalankan, Tuhan. Waktu dalam keadaan baik pun dia tetap setia, dalam keadaan diberkati dia tetap setia, walaupun keadaan seperti ini, pandemi COVID-19, krisis, dia tetap setia, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah proses. Keselamatan adalah proses. Jadi nggak ada, saudara, saya nggak mau lewati proses, nggak bisa lewati. Saudara pindah pun cari tempat lain tetap sama, alami proses konversi, yaitu perubahan terus menerus sampai selesainya pada proses permuliaan, glorification, baru keselamatan selesai secara sempurna. Amin. Jadi kita dirubah oleh Tuhan, dirubah karena Allah yang berinisiatif mengembalikan gambar diri ciptaan yang rusak menurut gambar yang semula ada gambar dirinya, saudara. Oleh sebab itu, jadi keselamatan itu adalah proses konversi
Itu perubahan terus kita berubah oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan Dia. Yang mau katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itulah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Oh, beri tepuk tangan. Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan kita sempurna. Ketika nanti Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, kita sudah seperti Tuhan, seperti Kristus ke dalam kehidupan kita, saudara. Karena inilah PR kita, yaitu pada waktu kita dalam proses masa yang sekarang, atau pendewasaan atau pengudusan sanctification. Ini merupakan proses PR kita sebagai orang-orang percaya untuk terus-menerus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Jadi kelahiran baru merupakan proses awal perjalanan hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya melalui firman ini kita dibukakan mata rohani kita untuk lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, saya undang untuk kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi siang hari kami boleh dibukakan, disingkapkan kembali tentang kelahiran baru. Merupakan proses awal untuk orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terus bukakan rahasia kebenaran firman-Mu supaya kami terus bisa lebih Tuhan mengerti, sehingga kami boleh tetap setia, taat sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi rayon satu hal. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar rayon satu hal, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Mari jemaat, dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.